Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Permasalahan yang umum dijumpai dalam bidang pertanian adalah serangan hama tanaman. Untuk itu, dengan berbagai macam upaya, manusia selalu berusaha mengendalikan populasi hama. Salah satu teknik pengendalian hama yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan musuh alami atau yang biasa disebut biological control. Pada dasarnya, sesuai dengan saya sebutkan bahwa di awal tadi, saya adalah dosen matematika, maka di dalam melakukan pekerjaan saya termasuk penelitian, itu adalah menggunakan metode matematika. Dan matematika biologi sendiri adalah merupakan salah satu cabang yang ada di matematika. Ya, itu diantaranya adalah untuk banyak hal, misalnya terkait dengan model penyebaran penyakit di manusia, model interaksi antara mangsa-pemangsa, dan dalam hal ini mangsa-pemangsa itu salah satu aplikasinya adalah untuk pengendalian hama. Ya, jadi pengendalian. Jadi dalam hal ini hama itu merupakan suatu mangsa atau prey, mangsa bagi musuh alami. Itu tadi ya, biasanya mereka adalah serangga. Nah, metode matematika yang saya gunakan adalah pada prinsipnya adalah memodelkan fenomena interaksi antara hama dan musuh alami dalam bentuk persamaan diferensial atau sistem persamaan diferensial. Serangga sebagai organisme pemilik spesies terbanyak di bumi memiliki peranan yang berbeda-beda. Ada yang merugikan, namun juga ada yang menguntungkan. Sekelompok serangga yang menguntungkan salah satunya adalah serangga predator yang jadi pemangsa dari serangga lainnya. Pemanfaatan serangga predator untuk mengendalikan populasi serangga hama dikenal dengan istilah pengendalian hayati. Jadi langkah-langkah yang yang biasanya dilakukan untuk membuat model dan analisisnya tadi itu, yang pertama adalah kita coba memahami fenomena yang ada. Kalau dalam hal ini, kalau dikaitkan dengan pengendalian hama, ya kita ingin mempelajari atau memahami mekanisme pertumbuhan populasi hama itu sendiri, kemudian musuh alaminya, dan bagaimana interaksi pemangsaan yang terjadi. Termasuk jika di dalamnya itu ada patogen yang kita berikan, misalnya adanya jamur, adanya bakteri, sehingga interaksinya akan semakin banyak dan itu digunakan untuk pengendalian hama. Itu dari pemahaman fenomena tadi itu kita buat model matematika yang biasanya kita lakukan adalah dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Nah, sistem persamaan diferensial yang selama ini saya gunakan itu adalah sistem persamaan diferensial orde 1 atau orde fraksional. Nah, setelah dapat model, di dalam model itu tadi itu kita mempunyai banyak parameter di mana parameter ini masih bersifat umum dan biasanya tergantung pada kondisi lingkungan yang ada. Nah, kita lakukan analisis, kalau dalam matematika disebut dengan analisis dinamik atau analisis kualitatif ya. Dalam hal ini kita mempelajari perilaku solusi dari model yang kita buat. Jadi sebenarnya kita melihat perilaku bagaimana sih pertumbuhan dari masing-masing spesies, dalam hal ini adalah hama dan predator atau musuh alaminya. Nah, ke depan itu akan mencapai kondisi apa saja. Kadang bisa jadi yang kita ingat adalah kepunahan hama, artinya hama itu akan hilang, ataukah mereka hidup bersama-sama tetapi dalam kondisi yang tidak mengkhawatirkan, dalam arti hamanya ada tetapi masih dalam kontrol gitu ya, ataukah malah musuh alaminya yang habis. Jadi kita akan melihat perilaku dari pertumbuhan populasi masing-masing spesies tadi itu. Itu disebut dengan analisis dinamik atau analisis kualitatif. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my
Wah, si Siput penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. what they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Tim peneliti UB dari Fakultas Ilmu Administrasi mencoba meneliti model kolaborasi pemerintah di kawasan Geopark Ijen di Desa Wisata Osing Kemiringan, Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ragam stakeholder yang terlibat dalam pengembangan culture style. Terkait dengan rencana pengembangan atau pelaksanaan pengembangan ini Geopark Ijen. Gitu ya. Nah, di Geopark Ijen ini saya kira sudah berlangsung 3 tahun ini, gitu ya, di mana di dalam kegiatan itu salah satunya mencakup tentang culture site. Jadi ada beberapa fokus di Geopark itu, termasuk salah satunya adalah budaya. Nah, kami tertarik untuk mengadakan riset tentang hal itu, tapi dari aspek ini, dari aspek sustainability tourism-nya. Jadi aspek sustainable tourism itu kami juga fokuskan untuk kolaboratif governance seperti itu, Mbak. Jadi ini murni riset di lapangan seperti itu, Mbak. Para akademisi via UB memandang pentingnya melakukan kajian tentang dukungan desa Kemiringan terhadap Geopark Ijen. Peneliti juga berusaha menilai sejauh mana efektivitas koordinasi dan kolaborasi serta integrasi pengembangan kawasan Geopark, khususnya desa Kemiringan sebagai culture site. Dalam pengembangan kawasan ini, seluruh stakeholder memiliki kontribusi dalam pelestarian lingkungan dan budaya setempat. Penelitian ini mengutip atau mendasarkan pada referensi yang ada bahwa kolaboratif governance itu adalah upaya memotret keterlibatan semua aspek dan semua aktor atau stakeholder, di mana dalam rangka mewujudkan Geopark, khususnya culture site ini, tidak hanya bisa mengandalkan 1 atau 2 aktor. Terlebih dalam rangka pengembangan budaya ini, sisi budaya dari Geopark Ijen ini, ya satu harus melibatkan masyarakat. Yang kedua, melibatkan tokoh masyarakat, termasuk situ ada tokoh adat, tokoh agama, kemudian pelaku usaha, baik itu makanan, terlebih di Banyuwangi, khususnya di Desa Kemiren ini, sekarang marak atau sudah berkembang homestay yang menjadi ciri khas atau mengembangkan karakter dari budaya Osing itu sendiri, yang menjadi budaya ya setempat yang harus dikembangkan. Nah, tentu kolaboratif governance ini, aktor-aktor yang terlibat di dalam prosesnya paling tidak ada kesepakatan awal yang kemudian menjadi dasar mereka melakukan kolaboratif. Nah, di dalam kolaboratif saya sampaikan ada 3 komponen penting. Yang pertama, kolaboratif akan jalan jika ada kepercayaan, trust, antar aktor tadi. Kalau masing-masing aktor sudah tidak percaya, saling mempercayai, maka kolaboratif nggak jalan. Yang kedua adalah face-to-face dialog
ada ya kalau dalam bahasa saya adalah diskusi rutin atau diskusi harian. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesepakatan atau pemahaman outcome atau intermediate outcome. Jadi hasil jangka pendek yang dia rasakan itu apa sebetulnya melalui kolaborasi itu, selain nanti akan menghasilkan outcome jangka panjang atau yang kita sebut dengan impact. Nah, model itulah yang ingin kita punya. Sebagai upaya mendongkrak produktivitas pertanian di era 4.0 saat ini, sudah saatnya pemerintah mendorong transformasi pertanian dari pola tradisional menjadi lebih modern. Transformasi pertanian ini diharapkan dapat memicu perkembangan pertanian Indonesia agar dapat bergerak ke arah yang lebih maju dan mandiri. Sebenarnya ini bukan satu proyek, jadi ini kan memberikan semacam pencerahan wawasan gitu ya. Tapi teman-teman sudah banyak yang melakukan, teman-teman pertanian yang penelitian terkait artificial intelligence. Jadi perlu melibatkan lebih banyak orang. Selama ini kan mungkin teman-teman di bidang komputer kan ya asik dengan dunianya sendiri. Nah, ini mulai bersentuhan dengan bidang-bidang lain. Karena yang sekarang itu lagi ngetren sebenarnya ke kesehatan, membantu diagnosis penyakit. Nah, tapi teman-teman di kami terutama di Filkom UB yang ke pertanian itu masih sedikit. Jadi ini perlu memang terus didorong supaya ada kolaborasi lah antar bidang ilmu gitu ya. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Perkembangan teknologi yang begitu pesat diprediksi oleh sebagian orang akan menggantikan tenaga manusia di perusahaan. Ditambah arus perubahan ekonomi yang begitu pesat, teknologi diyakini akan membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Namun, pada kenyataannya, masih banyak sektor pekerjaan dalam industri yang tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi. Hanya sekitar 15% saja teknologi dapat menggantikan peran manusia. Penggunaan teknologi Gojek, ojek online itu kan AI sebenarnya. Bagaimana AI itu sistem memilihkan driver yang sesuai, mencarikan rutenya. Awal-awal ditentang. Lah terus bagaimana nasib dengan tukang ojek pangkalan itu? Tapi seiring waktu kan mereka hanya beralih. Yang semula tukang ojek pangkalan jadi drivernya Gojek online itu. Sama bidang-bidang lain juga seperti itu. Fotografer udara ya, foto udara. Ya mungkin sekarang beralih profesi jadi pilotnya drone itu. Jadi intinya jangan khawatir lah, kita itu beradaptasi gitu ya. Jadi bukan menghilangkan. Satu profesi mungkin bisa hilang, tapi muncul profesi yang lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan gitu ya. Jadi kalau saya sih berpikirnya simple seperti itu. Jadi jangan khawatir pengangguran, hanya beralih profesi, tapi output akhir kan itu lebih baik untuk masyarakat gitu. Relawan UB beserta dokter telah mempercepat penanganan korban gempa, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk manula dan anak-anak. Tidak hanya itu, dibantu oleh tim TNI, relawan UB membangun MCK untuk para korban gempa di Desa Tapos, Kecamatan Cianjur. Dan tim relawan UB pada hari Jumat kita melakukan pemeriksaan atau baksos di tempat pengungsian, tepatnya di Dusun Tapos, ya, yaitu di atas pegunungan. Ini berikut laporan kami dengan tim dokter UB di Dusun Tapos. Oke, Pak.
Atas mak, sok. Saya ditajam. Waktu pertama mah ada hampir 200. Terus diperiksa 3 hari turun-turun. Kita 3 hari terangkat nggak ada kesini lagi. Sekarang tinggi ya Pak? Kebetulan dari tim relawan juga dibantu dengan bapak-bapak TNI saat ini sedang melakukan atau membuat MCK. Kita di lokasi pengungsian di Dusun Tapos, tepatnya di atas pegunungan yang sulit dijangkau oleh relawan lainnya dan tim kesehatan. Sekarang tim kesehatan dari tim UP melakukan pemeriksaan warga. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara, dan untuk selanjutnya nanti akan kita kabarkan berikutnya. Terima kasih. Rendahnya minat lansia untuk melakukan vaksinasi mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Demi memenuhi target, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pun mengambil langkah solutif dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat melakukan komunikasi dan membantu mengerahkan lansia di wilayah-wilayah masing-masing agar dapat melakukan vaksin di vaskes sentral layanan vaksinasi terdekat. Tahun 2023 ini memang masih dibayang-bayangi oleh COVID ya, tapi sudah cukup bagus, COVID-nya sudah mulai banyak menurun ya, dan angka kematian juga sangat rendah ya. Tetapi yang mungkin perlu dijadikan catatan untuk tahun ini adalah vaksinasi karena memang merasa bahwa COVID itu sudah tidak ada lagi, masyarakat memang agak sedikit lengah ya, tidak mau booster pertama begitu. Yang lansia juga sudah kami galakkan, semuanya sudah bagus ya, dan sekarang ada lansia dosis booster kedua, itu pun masih belum ada yang belum banyak, maksudnya yang vaksin gitu. Sebenarnya kalau mengenai vaksinnya saya sudah minta cukup banyak ya. Stoknya banyak ya Pak? Ya, saya minta hampir 30 ribuan lebih ya. Tetapi itulah ya, di masing-masing puskesmas itu sebenarnya sudah sangat intens ya untuk menjemput bola ya. Apalagi ada acara-acara di instansi gitu ya yang mengurus surat, itu mesti ditanyain tentang vaksinnya. Kalau belum, sebelum mengurus surat itu sudah disuntik, harus disuntik dulu begitu. Ya ini dikarenakan karena masyarakatnya memang mungkin sudah merasa bahwa COVID itu sudah lenyap begitu. Padahal ya bisa menjadi momok lagi kalau memang tidak waspada ya gitu. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.